Good morning, students. Good morning, sir. Kurang semangat. Good morning, students. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine, thank you. Oke, hari ini kira-kira siapa yang tahu kenapa sampai kita bisa ada di sini? Siapa yang tahu? Tidak tahu? Yang kemarin Pak Guru bilang bagaimana? Kita ke sini bikin apa? Praktek apa? IPA. Iya, praktek IPA. Nah, praktek IPA. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai praktek, kita harus berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Angkat tangan. Oh ya, Ponira berdiri. Teman-teman semua bangkit berdiri, lalu kita mau berdoa sebelum mulai pelajaran. Sumi berdiri, Sumi. Oke, sikap yang baik ya. Makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke. Nah, semua jangan duduk dulu. Seperti biasa, sebelum kita memulai praktek di saat ini, kita harus bernyanyi. Sudah menjadi kebiasaan kita di SDAM toh, kita harus bernyanyi. Lagu bahasa Inggris yang kemarin Pak Guru ajar judulnya apa? Siapa tahu? Happy Day. Kalau Happy Day itu kita menyanyi loyo-loyo kah semangat? Semangat. Karena kita harus senang. Oke, oleh sebab itu nanti kita sambil bertepuk tangan. Oke. Ponira hitung 1 2 3 besar. 1, 2, 3. Happy day, my Indonesia. Every time I am thinking of you. Because I love you, my Indonesia. You are my country like a paradise. La 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 la. Sekali lagi. Happy day, my Indonesia. Every time I am thinking of you. Because I love you, my Indonesia. You are my country like a paradise. La 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 la. Oke, lagu itu menceritakan mengenai kecintaan kita terhadap negara Indonesia. Semua cinta Indonesia atau tidak? Cinta. Oke, dipersilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita masuk ke dalam praktek IPA di saat ini, Pak Guru ingin tanya kepada kalian semua. Kalian pernah lihat paku? Pernah. Paku ukuran berapa saja yang kalian tahu? 10 cm, 12, berapa lagi? Kalau paku yang kecil itu paku berapa? Yang biasa pakai triplex itu, paku triplex. Paku 1 cm. Nah, paku itu dia terbuat dari apa? Dari besi. Nah sekarang, seandainya kalau paku itu kita masukkan ke dalam air, kira-kira apa yang terjadi? Tenggelam. Nah, kalian pernah lihat kapal KMP Muyu? Pernah. Dia biasa lewat di depan Kali Digul toh? Depan kita punya kampung apa? Kampung Am. Nah, sebagian besar dari di kapal Muyu itu dia terbuat dari apa? Besi. Kira-kira kapal Muyu dengan paku mana yang besar? Kapal Muyu yang besar toh? Iya, kapal Muyu yang besar. Dia terapung kan tenggelam? Terapung. Kenapa sampai kapal itu dia bisa terapung? Karena dia pakai drum. Pakai drum? Pakai jerigen. Ada pelampung di bawah? Ada. Drum. Begitu kah? Oh, jadi kalian yang mengerti seperti itu. Oke, nah itu perhatikan sini. Seperti pelajaran yang kemarin yang Pak Guru ajar mengenai hukum
Archimedes. Jadi hukum Archimedes itu benda akan mengalami gaya angkat jika dia dimasukkan ke dalam air. Itu tergantung dia punya kerapatan yang ada di dalam benda tersebut. Nah, oleh sebab itu sebentar kalian akan mencoba untuk membuktikan hukum tersebut. Kira-kira kenapa sampai benda itu dia bisa terapung ke dalam air. Nah, seperti tadi kayak paku dengan KMP Muyu itu. KMP Muyu lebih besar, besinya lebih banyak, tapi kenapa dia bisa terapung? Sedangkan paku yang kecil saja dia tenggelam. Oleh sebab itu kita akan praktik dengan bahan-bahan yang kemarin yang Pak Guru suruh bawa. Bawa apa-apa saja. Air. Kalian bawa air di sini. Ada air di samping toh. Tanah liat dengan baskom. Oke. Semua kelompok bawa? Oke, semua kelompok bawa. Yang baskom yang ini saya punya. Kelompok berapa punya baskom? 3 ya, kelompok 3 ambil. Yang biru? 2. Kelompok 2. Mana kelompok 2? Yang orange yang besar ini? Kelompok 1. Oke, sip. Ayo, satu orang maju ambil tanah di depan. Dari masing-masing kelompok maju ambil tanah di depan. Tapi ini. Jangan ribut. Oke, sekarang kalian duduk per kelompok. Kelompok 1 Pak Guru kasih nama kelompok planet Mars. Planet Mars duduk di sebelah sini, planet Mars. Planet Mars duduk di sebelah sini. Ayo, yang kelompok 1 yang kemarin Pak Guru sudah bagi. Planet Mars. Ya, kelompok 2 planet Bumi di tengah. Planet Bumi. Bumi di tengah. Oke, maju-maju sedikit. Maju-maju sedikit. Kelompok 3 planet Jupiter ya. Kelompok 3 planet arahan. Kita mulai ya. Kita mulai. Lihat dia punya tujuan. Coba yang pegang dia punya kertas, lihat dia punya tujuan. Nama kelompok di bawahnya kan tuh tujuan. Oke, baca sama-sama besar-besar. 1, 2, 3. Mengetahui alasan mengapa benda bisa tenggelam dan terapung. Alat dan bahan 1 baskom. Coba angkat baskomnya masing-masing. Oke, sip. Ada. Kemudian 2A air. Nanti air kalian ambil di sebelah ini, banyak air toh. Ya. Yang ketiga tanah liat. Coba angkat tanah liat masing-masing kelompok. Oke, sip. Sekarang kalian ambil air. Satu kelompok dari satu orang dari masing-masing kelompok ambil air, taruh dalam baskom. Ayo, cepat. Ayo. Sudah. Oke, kalian percobaan harus mengikuti langkah-langkah. Langkah kerja. Yang pertama, baca sama-sama 1, 2, 3. Bentuklah tanah liat menjadi bola padat, lalu masukkan ke dalam baskom yang terisi air. Amati apa yang terjadi. Oke, silakan buat bola padat. Bola padat. Coba lihat, kelompok 1 punya apa yang terjadi? Oke, masukkan dalam tabel. Tulis dalam dia punya tabel itu. Sudah? Kelompok 2 masukkan, kelompok 2 coba masukkan. Kelompok 2 masukkan, sudah masukkan. Oke, apa yang terjadi? Tenggelam. Kelompok 3 apa yang terjadi? Tenggelam. Oke, sip. Kemudian nomor 2. Bentuklah tanah liat menjadi benda tertutup dengan rongga atau ruang di dalamnya layaknya sebuah kapal, lalu masukkan ke dalam baskom yang terisi air. Amati yang terjadi. Coba kalian buat tanah lalu kasih rongga di dalam. Tetapi tanahnya itu jangan sampai dia pecah-pecah di luar. Pokoknya buat dia serapi mungkin. Ayo, coba kalian kerja baik-baik dalam kelompok. Ayo. Coba buat. Ayo. Coba buat. Nah, buat rongga. Jangan ribut. Coba buat. Ada yang sudah jadi?
Belum. Coba tes. Buat dia punya ruang baik. Ingat, jangan sampai dia picah-picah di luar. Rapikan dia. Coba tes. Awas ya, dia punya lembar pengamatan basah itu. Coba tes dulu tes. Ada yang sudah jadi kah belum? Belum. Kalian Terapung. Kau yakin? Aku tengah ini itu terapung. Coba Franky taruh. Pokoknya jangan sampai dia pecah di luar ya. Ikuti Pak Guru punya arahan. Kasih rapi dia, kasih mulus dia. Tanah ini bagus nih. Iya. Jadi? Ya, jadi kah belum? Belum. Ayo bikin lagi. Sudah jadi kah belum? Sudah? Sudah, Pak. Jadi. Nah, coba tes. Terapung kah tidak? Jadi? Terapung. Kelompok 2 punya? Terapung. Itu kelompok planet bumi punya terapung. Oke, berarti tulis di bagian kedua. Terapung. Bagaimana? Kelompok 1, kelompok 3? Belum. Kelompok 1, kelompok 3? Belum. Jadi, coba tes. Hei, memang. Terapung di atas. Di atas. Ayo, kelompok 3 punya bagaimana? Oke, langsung kasih masuk dalam dia tabel pengamatan yang sudah itu. Bagus sekali tanah gue. Sudah, itu bagus sekali, memang bagus. Silakan buat dia punya kesimpulan. Contohnya yang pertama tadi kan bola padat, kalian punya hasil bagaimana? Yang kedua benda berongga berbentuk kapal, itu dia punya hasil bagaimana? Buat dia punya kesimpulan. Coba kalian diskusikan dalam kelompok masing-masing. Kesimpulannya bagaimana? Ayo, cepat. Ayo. Ayo, kelompok 2 lagi. Ya, kelompok 3, ayo. Buat dia punya kesimpulan. Tumi. Buat dia kesimpulan. Sudah? Sudah kah belum? Sudah selesai? Sudah? Oke, kalau sudah selesai, silakan yang sudah menyimpan kalian punya alat-alat kasih kembali lagi. Ayo, kasih kembali lagi. Iya, buang tanahnya saja. Oke. Buang tanahnya lagi, bersihkan dia punya alat-alat semua. Bersihkan, ayo bersihkan dia punya alat-alat semua. Iya, kasih masuk dia punya hasil itu. Yang tadi hasilnya apa? Sudah? Bersihkan dia punya itu. Kembalikan dia punya baskom semua. Cuci tangan yang bersih. Ayo cuci tangan. Praktikum sudah selesai? Sudah buat kesimpulan semua? Sudah. Oke, sebelum kita masuk dalam presentasi hasil atau melaporkan hasil pekerjaan, kita menyanyi lagu dulu. Na hatiku senang. Bisa? Tadi ya, Oke, balik ke depan sini semua. Balik ke depan sini. Oke, tangan di pinggang. Tidak setar lagi, sambil pegang saja. Oke, yang semangat. 1, 2, 3. Na hatiku senang. Na hatiku riang. Na karena ku anak Tuhan. Na susahku hilang. Oke, tepuk tangan dulu. Ya.
kita akan masuk dalam presentasi. Oleh sebab itu, Pak Guru akan tunjuk kelompok Mars. Kelompok Mars angkat tangan. Kelompok Mars, planet Mars. Kelompok planet Mars ya. Kelompok Mars yang akan presentasi. Lalu semuanya diarahkan perhatikan ke depan. Ayo, kelompok Mars silakan maju ke depan. Kelompok Mars, lalu semua kenal sini depan di sini. Hei, depan di sini. Ya, hasil pengamatan sebelum baca kalian menyanyi dulu satu lagu kebangsaan. Ayo. Hah? Garuda Pancasila? Oke, sip. Yang semangat satu orang pimpin. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, Ayo. maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan mulai. Semua perhatikan ke depan. Jangan melamun, jangan sibuk sendiri. Semua perhatikan ke kelompok Mars di depan. Ayo silakan. Hasil pengamatan. Nama kelompok. Nama kelompok Mars. Anggotanya. 1 Frankie, Frankie angkat tangan. Frankie. Oke, lanjut. 2 Yulita, Yulita. 3 Punira, Ponira. Mana Ponira? Nah, 4. 4 Mario. 4 Mario. Oke, lanjut. Tujuan mengetahui Alasan. alasan mengapa benda bisa tenggelam dan terapung. Oke. Alat dan bahan. 1 baskom, 2 air, 3 tanah liat. Nah, terus Langkah kerja. semua perhatikan ke depan. 1 bentuklah tanah liat menjadi bola padat, lalu masukkan ke dalam baskom yang terisi air. Amati apa yang terjadi. 2. 2 bentuklah tanah liat menjadi benda terapung dengan Rongga rongga atau ruang ya. ruang. Di dalamnya layaknya sebuah kapal. Lalu masukkan ke dalam baskom yang Terisi. terisi air. Amati apa yang terjadi. Oke, tabel pengamatan. Bola padat. Hasilnya? Hasilnya tenggelam. Oke, 2 2 benda rongga atau berbentuk. kapal. Hasilnya? terapung. Oke, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulan dari hasil percobaan kami dapat mengambil kesimpulan bahwa sebuah benda dapat terapung atau tenggelam di air tergantung kerapatan benda terhadap kerapatan air. Jika benda lebih rapat, maka banyaknya air yang dipindahkan oleh kaya angkat lebih dari berat air, maka benda itu akan tenggelam. Sedangkan jika benda lebih berongga beruang, maka banyaknya air yang dipindahkan oleh gaya angkat kurang dari berat air, maka benda akan terapung. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1, kelompok Mars. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Mars.
Kostan, tepuk tangan. Nah, sudah semua sudah dengar? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru ingin tanya dulu. Dari kelompok 2 dan kelompok 3 punya hasil sama kah tidak? Sama. Untuk bola padat tenggelam kah terapung? Tenggelam. Yang benda berongga? Terapung. Oke, semua sama toh? Oke, semua sama. Kita beri tepuk tangan satu kali lagi untuk kelompok Mas. Oke, kita sudah selesai melaksanakan praktikum. Sekarang Pak Guru ingin tanya kepada kalian semua dulu. Nah, dari percobaan tadi kira-kira bentuk benda besar dengan kecilnya benda itu mempengaruhi benda bisa terapung atau tenggelam atau tidak? Tidak. Iya toh? Tidak. Yang mempengaruhi dia punya apa? Kerapatan. Dia punya Kerapatan. kerapatan. Jadi kerapatannya harus lebih besar atau lebih kecil dari air supaya dia tenggelam? Besar. Lebih besar. Makanya dia tenggelam. Tapi kalau dia lebih kecil berarti dia terapung. Seperti yang tadi telah kalian lakukan itu. Nah, oleh sebab itu, kenapa sampai kapal Muyu tadi dia bisa terapung di atas air? Karena apa? Dia punya kerapatan lebih kecil dibandingkan kerapatan air. Makanya dia bisa apa? Terapung. Nah, kerapatannya lebih kecil itu di dalamnya dong kasih apa? Ruang atau rongga. Jadi bukan karena ada apa? Jerigen kah? Jerigen. Bukan karena ada tong toh? Bukan karena ada apa? Pelampung, tapi karena ada dia punya ruang. Itu yang bikin dia punya kerapatan jadi kecil. Semua bisa mengerti? Bisa mengerti. Jadi nanti kalau misalnya orang-orang tanya, kenapa sampai kapal Muyu, kemudian Korindo Asiki, kapal Pertamina dan sebagainya itu bisa terapung di atas Kali Digul, itu karena dia punya kerapatan lebih kecil dibandingkan kerapatan air. Makanya dia bisa terapung. Nah, kerapatannya itu dibentuk dari dia punya apa tadi? Rongga atau ruang. Betulkah tidak? Bisa mengerti? Bisa. Oke. Nah, Pak Guru rasa hari ini kita punya percobaan untuk membuktikan dia punya hukum Archimedes itu cukup sampai di sini. Nah, untuk menutup pembelajaran tadi kita mulai dengan doa. Sekarang untuk tutup jadi kita harus berdoa lagi toh? Oke, siapa yang mau pimpin doa? Oke, Jenny, mari pimpin doa. Pimpin doa ke depan. Semua kalau mau berdoa sikap bagaimana? Berdiri. Ya, semua bangkit berdiri. Jenny di depan. Jampis. Sudah, berdiri di samping-samping itu saja. Oke, bikin sikap yang baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah jaga kami dari pagi, siang hingga sore kami berada di rumah. Di rumah ini kami akan sebentar lagi kami akan meninggalkan pulang, kami akan pulang. Tuhan jaga di perjalanan kami. Dalam praktek ini sudah telah selesai, sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan jaga kami sampai kami tiba di rumah dan perdana Tuhan. Inilah doa sembahyang kami memperoleh nama Yesus menjadi juru selamat yang hidup. Amin. Oke, amin. Iya, sampai di sini saja pembelajaran kita di saat ini. Terima kasih untuk perhatian, untuk kalian punya semangat dalam belajar. Sampai ketemu lagi, Be. Besok. See you tomorrow, bukan today. Lupa terus. See you tomorrow. Good afternoon, students. Good afternoon, Okay, good afternoon, students. Good afternoon, sir. Okay, bye-bye.